warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari offering G5 dari mata kuliah PAI. Yuk. Nah, di sini kami itu mau tanya-tanya mengenai pandangan dari perspektif laki-laki dan juga perempuan mengenai apa itu feminisme dan disorientasi seksual. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Silakan. Saya Mahrus Muzamil. Nama saya Mahrus Muzamil. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pariwisata. Selanjutnya, Mas. Saya Pijar Cahaya Langit. Saya asli Malang. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya Muhammad Rian Swita Putra. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, asal dari Jombang, Departemen Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya Alisana Sukaryati dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pariwisata. Asal kota saya dari Trenggalek. Saya Valinda Celesa Andrani, saya asli Malang. Saya Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, masuk ke pertanyaannya. Sebelum masuk ke pertanyaannya, karena ini itu menyinggung mengenai feminisme dan juga disorientasi seksual. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke mereka semua. Mereka ini normal atau enggak sih seksualnya? Ataukah ada yang menyimpang? Mungkin bisa dijawab. Mungkin Mas Pijar dulu. Monggo. Biar normal, Rek. Alhamdulillah saya normal. Saya masih punya pacar. Oke. Kalau saya sih normal, asli normal soalnya umumnya cowok lah. Nah, Sama sih kalau aku juga normal. temenan Mas? Asli tahu. Real. Mencurigakan ini. Baik Mas. Nanti aku ini Mas. Jadi ganti ngono. Anti ya? Nanti. Nanti, oke. Masuk lek ngono anti. Oke. Saya juga normal kok. Saya suka cowok. Iya toh? Mau suka Ya. masih? Kok umur kok seneng lah Masih. arek wedok sana selera Aku roto-roto iki. ada. Aku ada. Oh. Oke. Aku gak duwe rek cok ngono ta. Berarti Mbak Iya, sama ini. Ojo rek, ojo kurung ojo rek. Oke, oke, oke. Oke, karena semua Nah, sampe normal apa enggak, Mbak? Oke, Oh oke. iya, oke tak moderator iki. Oh, saya normal guys, alhamdulillah. Aku masih jomblo ya. Calling. Oke, kita masuk ke pertanyaannya nih sebelum mendalam. Teman-teman nih tahu nggak sih apa itu feminisme? Bisa dijabarin nggak? Kayak dalam perspektif kalian semua deh, belum dalam perspektif laki-laki dan perempuan. Monggo Mas Ayus. Nanti Sampai deh gini. Kok mulai muter ini Mas kau? Hah? di sini. Monggo Mas Pijar. Perempuan Mungkin Mbaknya saya. dulu. Yo. Ayo, Oke. menurut Mbak itu. Kan feminisme identik dengan perempuan. Perempuan. Berarti Oke. perempuan pertama. Lek cowok kan jarang, bukan jarang yo, ada tapi jarang, tapi kan gak menyeluruh cowok semua sih. Kan ada sih paling banyak ya cewek. Oke. Jadi kalau menurut saya tuh feminisme kayak memperjuangkan kesetaraan hak, nggak cuma buat cewek tapi mungkin bisa juga buat cowok. Monggo Mas. Lanjut. Kan dulu. Jangan, Mas. Urut-urut aja Mas. Urut. Aman. Aku nggak ngerti. Sama Dime, monggo. Kamu sih. Kalau saya itu tadi Mas, kan kalau pandanganku ya paling banyak itu kalau feminisme itu ke arah ke cewek bukan ke cowok. Karena kan yang paling sering kayak hasratnya seorang manusia kan kalau cowok kan paling besar ketimbang cewek. Kalau Mas Pijar gimana? Menurut saya sih feminisme itu adalah salah satu langkah atau gerakan-gerakan yang memperjuangkan nasib perempuan, karena kan sejauh ini kan perempuan itu seringkali termarginal oleh ya itulah ya, karena masih banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa perempuan ini mungkin kerjanya itu ya hanya di dapur, hanya di rumah, hanya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kan sebenarnya kan perempuan ini kan juga punya hak atau buat berkarya atau bekerja atau ya hampir setara sama laki-laki lah. Ya mungkin gerakan feminisme ini ada karena ya itu tadi, karena perempuan itu seringkali termarginal di dunia ini, karena yang diutamakan mesti laki-laki. Kalau laki-laki itu
dulu mungkin yang sangat terasa mungkin dulu apa ya, kayak laki-laki itu diutamakan untuk kuliah, diutamakan untuk pendidikannya. Tapi kalau perempuan kan masih beberapa orang berpikiran bahwa perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, toh ya nanti kerjanya nanti di dapur, pekerjaan rumah, toh ya nggak cari nafkah atau apa. Ya mungkin gerakan feminisme ini memperjuangkan nasib-nasib perempuan yang aslinya mereka ingin berkarya dengan jalan mereka sendiri, tapi terhalang dengan stigma-stigma yang diberikan oleh masyarakat sekitar mereka, yang membuat mereka tidak bisa berkembang atau tidak bisa berkarya sesuai dengan passion mereka. Ya karena itu tadi. Ya mungkin menurut saya itu sih. Kalau dari Mbak Valingga sendiri? Oke, jadi menurut saya mungkin hampir mirip ya. Jadi kan perempuan itu kan sudah didiskriminasi ya, intinya kayak mungkin direndahkan lah. Dalam artinya perempuan itu tuh selalu ada di statement kayak perempuan itu lebih rendah posisinya dari laki-laki, perempuan itu posisinya akan selalu di bawah gitu. Seakan-akan perempuan itu tidak bisa berkembang dan tidak bisa apa ya, menyuarakan apa yang ia punya gitu, kayak aspirasi-aspirasi yang dia punya gitu. Nah, mungkin feminisme ini itu bentuk dari kayak perjuangan di mana para perempuan itu bisa bangkit dari statement itu. Tapi bukannya sekarang ini banyak sih kayak cewek-cewek yang punya usaha besar terus kayak sudah sukses gitu kan, banyak sekarang, bukan kayak zaman dahulu gitu. Nah, itu salah satu bentuk dari apa ya, bukti nyata dari perjuangan tokoh-tokoh kita yang memperjuangkan feminisme. Yang saya tahu itu kalau di Indonesia itu ada apa ya, kalau nggak salah era Kartini. Jadi era Kartini itu, sebenarnya kalian tahu era Kartini itu kayak gimana? Kalau Mas Marus? Kalau era Kartini sih pribadinya itu kayak benar berpendidikan. Kan bekerja keras juga, bekerja keras ya. Untuk selanjutnya Mas Rian monggo. Aku sih ya sama kayak Mas Yus. Kalau Mbak sendiri? Kalau dari perempuan nih, dari era Kartini ini kayak gimana? Kan buat contoh biasanya. Saya tuh RA Kartini kayak seorang yang emang berpendidikan, terus dari cerita-cerita yang pernah saya baca gitu, beliau tuh memperjuangkan apa, hak perempuan gitu. Apa Liga? Aku lagi, oke. Jadi menurutku RA Kartini itu seorang wanita pejuang yang sangat apa ya, berjasa banget. Padahal kan zaman dulu ya, kalau misalkan kita flashback ya, zaman dulu itu kan pendidikan itu rendah banget ya. Nah, RA Kartini itu tuh hadir untuk mensejahterakan pendidikan khususnya para wanita gitu. Kalau misalkan pernah baca sejarah ya, jadi itulah peran RA Kartini yang sangat mulia apalagi untuk perempuan. Jadi untuk lebih konkretnya, kebanyakan masyarakat di Indonesia atau anak-anak muda sekarang itu menganggap RA Kartini itu hanya sebagai pahlawan-pahlawan yang diperingati dengan hanya menggunakan baju adat gitu. Sebenarnya RA Kartini ini perjuangannya lebih dari itu ya, apalagi memperjuangkan hak perempuan. Karena zaman dulu itu perempuan apalagi pribumi itu nggak bisa, sangat sulit lah untuk mengakses pendidikan di nah, luar. Yang diperjuangkan oleh Kartini ini sebenarnya bukan perjuangan kemerdekaan gitu. Ya mungkin ada seperti itu, tapi nggak di garis besarnya Kartini. Jadi Kartini ini garis besarnya adalah dia itu mendirikan sekolah untuk para wanita-wanita Jawa atau wanita-wanita pribumi agar bisa berbahasa Inggris. Nah, jadi sebenarnya era Kartini ini sangat berpengaruh di bidang pendidikan ya. Ya sebenarnya, sebenarnya era Kartini ini bisa disandingkan dengan Ki Hajar Dewantara. Tapi yang lebih diperjuangkan adalah hak wanita, karena dia itu membentuk suatu yayasan atau suatu sekolah yang dimana isinya para wanita-wanita Jawa atau wanita pribumi
dan di situ yang ditekankan adalah apa namanya, para wanita-wanita pribumi ini agar bisa berbahasa asing. Lah tujuannya apa nih tujuannya? Lah yang menarik di sini dia itu bisa apa ya, lebih visioner daripada orang-orang lainnya, karena di saat orang-orang lain itu menganggap bahwa wanita itu kerjanya di dapur lah, nggak perlu pendidikan tinggi, tapi Kartini ini pemikirannya beda. Pemikirannya Kartini ini menganggap wanita itu pendidikan bagi wanita sangat penting, terlebih lagi pendidikan di apa namanya bahasa. Karena kan saat itu orang-orang pribumi yang terlebih apa jenenge, bangsawan wanita di Indonesia kan rata-rata nikahnya sama orang-orang Belanda, orang-orang Belanda. Nah, iya kayak gitu. Nah, ketika mereka udah menikah sama orang-orang Belanda, di rumah itu mereka untuk berkomunikasi itu sangat susah. Benar. Nah, terus juga ketika suami-suami yang berasal dari luar negeri ini berdiskusi tentang negara, berdiskusi tentang ini, tentang itu dengan teman-temannya, mereka tuh nggak tahu. Nah, yang ditekankan oleh Kartini ini pendidikan bagi wanita sangat penting, apalagi bahasa, untuk wanita itu bisa nyambung sama suami-suami mereka ketika mengobrolkan obrolan yang lebih berat. Jadi wanita ini sebenarnya punya peran penting bagi kemerdekaan kita. Jadi bukan hanya laki-laki, sehingga Kartini memperjuangkan hal tersebut. Benar-benar. Saya tambahin lagi Mas. Tadi Nggak kan apa? untuk di apa itu jodohan di sama orang luar. Kan orang dulu juga kan kalau wanita pribumi, kebanyakannya kan dulu kan kalau setauku ya kayak diperbudak atau dijadikan apa ini pembantu oleh orang penjajah zaman dahulu. Kayaknya gitu ya. Ya mungkin ada yang seperti itu, tapi kan juga ada yang dinikahi juga Mas ya. Benar. Oke, kembali ke topik Rek. Oke, kan ini itu sudah membahas mengenai feminisme secara umum ya, secara pandangan mereka gitu. Nah, tapi kita belum mendalam mengenai dalam perspektif Islamnya. Nah, sekarang kita membahas feminisme dalam perspektif Islam itu menurut kalian itu seperti apa? Karena kan kita juga ini untuk mata kuliah pendidikan agama Islam ya teman-teman. Benar. Jadi kita harus mengaitkan dengan perspektif agama Islam gitu. Atau sebelum masuk ke perspektif Islam, gimana kalau kita lebih bahas ke dulu, apa namanya? Bisa itu ya. Gimana sih pandangan kita ketika ada wanita, ya bener mereka penganut aliran feminisme, tapi yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat kenceng loh, apa bahasanya? Sangat kenceng, sangat tertuju lah. Apa jenenge bahasanya? Sangat-sangat kenceng itu. Ya pokoknya intinya Ekstremis feminisme. Ekstremis feminisme. Yang dimana mereka itu, yang awalnya feminisme kan digaungkan untuk memperjuangkan hak wanita. Tapi ketika hak ini udah didapatkan, wanita ini nggak sering kali tapi terkadang ada beberapa yang menganggap bahwa pekerjaan rumah ini bukan pekerjaanku. benar. Nah, betul. ini apa namanya? Gak menolak budaya patriarki, padahal itu nggak terlalu patriarki menurut saya. Nah, itu gimana itu? Kalau ada feminisme ekstremis seperti ini, caranya ya menurut Mas Mahrus sendiri, monggo yang lain dulu. atau yang dari wanita sendiri dulu? Iya, gimana kalau Tadi kan sudah di wanita. Oh iya, dari Mas sekarang Ian, dari monggo. laki-laki gimana? Aku nggak munding ya. Kau Mas, jadi gini Mas, pandangannya sampean lek ono arek Wanita, wedok ya iya. wanita sing nganggep bahwa budaya patriarki iku gak oleh, tapi sakjane iku bukan budaya patriarki, tapi iku hanyalah ya wis ya pancen kodrati kok ngono wis biasa ae ngono lho. Sakjane iku hal biasa, tapi karena ada gerakan feminisme dan mereka salah tangkep atau terlalu menganggap ini berlebihan. Ya, jadi koyo aku gak gelem wis tau umbah-umbah aku ora dhewe. Ya padahal bojone yo gelem ora ngewangi Mas. Tapi dhek iku koyo wah kudu tanganku mek rumah tanah mek ngene tok. Aku gak gelem umbah-umbah, gak gelem cuci piring, gak gelem masak. Kalau Kan tanggapannya sampean ya Mas.
Kalau tanggapanku sih bagi seorang istri ya, Suami ya Mas. Seorang Sampean menyimpang Mas. istri Mas, menyimpang Kan Mas. cowok, Mas. Mas. Yang cowok atau cewek Mas? Pandangan Pandangan suami ke seorang istri cowok. dong. Pandangan suami Sama- ke istri. Oh ya, ya, ya. bener. kalau Tak pendapatku fokus ya. sendiri, maaf ya. Kalau tugas seorang suami itu ya tugasku hanya mencari nafkah saja. Kalau bagian kayak rumah tangga itu hanya urusan istri. Oh gitu. Oh, Ya. gitu. Aku boleh nyangkal nggak? Boleh, Enggak apa-apa, boleh. ini kan Ngomong, sesi ngomong. diskusi. Jadi gini, menurut saya ya ini, Ya. ini menurut perspektif saya. Kalau misalkan sekarang gini, kalau misalkan cowok hanya mencari uang, ini bukan aku menyepelekan seorang cowok yang mencari nafkah ya, tapi cowok yang mencari nafkah, misal, kalau misalkan dia seorang guru, Hmm. dia berangkat jam 7, pulang ya jam 4, jam 5 lah, itu paling sore. Terus setelah itu dia melakukan apa? Tidur-tiduran gitu. Enggak ada perabot. Tidur-tiduran gitu, anaknya nangis kayak anaknya mas toddler gitu, anaknya bangun rumah kayak atau apa, tahu sendiri kalau toddler kan ya punya ini sendiri, imajinasi sendiri, fantasi sendiri. Gimana istrinya? Apakah suami kayak oh ya udah kan aku punya istri, dia kan apa namanya, itu udah kodratnya istri gitu. Apakah suami nggak mau mikirkan sebelum dia berangkat kerja, istrinya sudah bangun, menyiapkan sarapan, menyiapkan baju. Setelah si suaminya kerja, menyiapkan keperluan anaknya, belum lagi nyapu, ngepel, nyuci baju gitu. Gimana? Masa istri semuanya dirangkap jadi satu? Belum lagi istri nanti kan yang apa ya, yang paling lama di rumah lah intinya daripada suami. Kan harus mendidik anak juga gitu. Apakah seorang suami hanya cuma yaudah aku kan mencari nafkah itu semua kamu, nah, istri kan bebannya jadi banyak gitu. Ini bukan berarti aku ini ya karena aku cewek aku gini ke statementku tentang perempuan ya, enggak, tapi ini hanya kayak menyanggah lah dari omongan masnya gitu. Ya walaupun statement seperti itu enggak ada salah juga sih. Gimana Mas? Menurut kan tadi masih bilang kalau suami tadi gimana? Kalau suami tadi tugasnya cuma mencari Cuma mencari nafkah. nafkah. Nah, kalau istri sebagai perempuan tugasnya ya di rumah, ngurusin rumah tangga, kayak masak, nyuci, tapi semuanya dilakukan sendiri. Jadi suami cuma bekerja aja terus pulang gitu kan. Gimana? Kalau aku sih ya, kalau ini kan negara Indonesia ya. Kalau negara Arab itu beda lagi. Negara Arab kan istrinya kan ya nggak masak, nggak nyapu, nggak ngapa-ngapain, hanya terima duduk, hanya apa ya? Oke, terima suami ini lagi nafsu, butuh tok. Oke. Hanya butuh pembantu saja kalau Arab. Lah ini Indonesia kan mana ya? Kamu Mas pakai bahasa Jawa enggak, Iya, Mas? aku pakai bahasa Pakai Jawa bahasa aja, Jawa nggak enggak apa-apa. apa? Tuh ya Pak Faris kan orang Jawa juga. Mau Lumajang ya? Ya mas. Monggo Mas. Monggo Mas, apa? PNCM Mas. Saya lanjut. Loh, yuk pandangan Iki pandangan pandangan penting, sampean dulu. Durung Ini enggak ada jawaban, bener, ya. enggak ada salah. Nggak Ini ada kan benar cuman salah. pendapat. Pendapat saja. dari kacamata sampean, dari kacamata Mbak Lingga, dari kacamata Mas Mahrus, dari Mbak siapa? Alisa, terus dari kacamata saya juga. Nanti kita cuma sharing-sharing aja. Monggo Mas Mungkin mas dibantu. Bijar mau menambahkan. Biar dulu boleh. Untuk closing statement aja. Kalau Mbak Valingga kan katanya tadi kan semua kalau Mas ini dulu suami kan kodratnya cuma bekerja, kalau istri kodratnya di rumah tangga. Kalau menurutku kalau di zaman sekarang sih ya tak pandang-pandang itu banyak juga cewek yang bekerja keras untuk membantu suami, tidak hanya jadi ibu rumah tangga, tapi cewek-cewek itu juga ikut membantu, untuk independen gitu. bener. Terus kan untuk membantu ekonomi, menaikkan ekonomi itu bagaimana kan kalau di zaman sekarang kan ekonominya lagi tinggi, kan jadi harus mengimbangi bagaimana caranya itu. Monggo Mbak Lisa. Mbak Lisa. Enggak apa? Kalau di cewek lagi nih kembali, ayo ke Kembali lagi ke cewek. Gimana gitu? di sini. Kalau menurut saya kurang lebih sama kayak Kalinda. Kalau bisa cewek tuh nggak cuman di bagian kayak pekerjaan rumah, terus ngurus anak. Kalau bisa kayak bantu-bantu suami juga kerja, terus Tahu. apa ya,
bagi tugas lah pokoknya. Kalau kayak tentang pekerjaan rumah kalau bisa bagi tugas sama suami. Oke. Mungkin Mas Mas, tadi bicara jawabannya yuk. mungkin belum. Iya. Ini mau diutarakan lagi mungkin. Enggak. Oh enggak. Oke, kalau saya sih tipikal orang yang gimana ya? Ya insya Allah bisa menerima semuanya, tapi yang saya nggak bisa menerima ekstremisme itu tadi. Jadi ketika ada wanita yang menganggap bahwa kalau melakukan pekerjaan rumah, ya walaupun dibantu suami itu adalah patriarki. Wah, bentuk lain dari perbudakan. Wah, kan ya nggak gitu juga. Kita sebagai suami kan juga kita mulai pagi itu berangkat kerja, terus kita cari uang, pulang sore atau pulang malam, kita kan juga capek di luar. Ya kayak gitulah. Jadi wanita melakukan pekerjaan rumahnya itu ya sebenarnya emang kewajibannya, tapi di sini saya juga menentang budaya patriarki. Nah, jadi kita ngambil jalan tengahnya. Boleh. Jadi kita ngambil jalan tengahnya. Jadi kita nggak cuman mendiskriminasi wanita bahwa gak boleh apa jenenge wanita iku ngomong ngene wong lanang apa isoke apa ya wong lanang isoke mengilok nonton enggak. Oh iya. Jadi kita di sini juga nggak setuju karena budaya patriarki yang dimana wanita itu seperti budak, yang dimana di rumah itu cuman masak, terus cuci, ngurusi anak atau bahkan membuat anak ya kan. Dan itu Mas, jangan lupa kan Mas, kalau ada masih orang tua kan bantu Mas datang-datang. Kalau sepuh orang tuanya sepuh. Nah, itu merawat Double orang lah. tua di rumah. Ya sebenarnya nggak bisa seperti itu kan. Kalau kita mandangnya seperti itu ya kita nganggap wanita ini bukan sebagai manusia tapi hanya sebagai kayak robot atau bahkan bahasa lebih kasarnya hanya Pembantu. bahkan boneka seksual, Mas. Wis. Berat Iya banget apa enggak? ini. Iya apa enggak? Berat banget. Iya apa enggak? Kalau bayang no, wis cewek di rumah masak, makan bersama rumah, ngurus anak, ngurus orang tua, malam-malam suaminya lagi nafsu, nggak bisa nolak gini padahal kan perempuan pada dasarnya itu sama capeknya sama laki-laki. Mungkin laki-laki seringkali nggak nganggep bahwa arek wedok alam perempuan ini di rumah cuman istirahat gini padahal nggak gitu juga, karena di rumah ini sebenarnya lebih capek daripada di luar kalau menurut saya. Apa? Boleh. Iya kan? Iya apa enggak? Iya. Karena di rumah ini kan juga apa nih ngarani? Pekerjaan rumah ini laki-laki juga belum tentu bisa ngelakukan kan, Mas? Benar. Nah, kayak gitu. Jadi kayak jenuh juga. Mungkin laki-laki capek tapi kan masih lihat pemandangan di luar. Nah, tapi kalau perempuan kan di rumah Bosen. cuman lihat, paling hiburannya apa? Lihat YouTube, lihat TikTok. Paling kalau bosan ya kembali sama temennya. Nah, iya kalau temennya kalau punya Hiburannya punya kan cuma teman, gitu, Mas. nggak mau keluarnya kan nggak jauh-jauh. Nah, iya. Ya itu sih. Jadi kita sebagai laki-laki juga nggak bisa menganggap remeh perempuan. Jadi kalau janganlah nganggap wanita itu kerjanya cuma di rumah aja. Maksudnya pekerjaan rumah itu dikerjakan oleh wanita aja. Jadi ketika kita emang masih mampu untuk membantu pekerjaan dari wanita ya kita bantu aja. Mungkin kalau dari hal-hal kecil kayak habis makan kita cuci piringnya sendiri. Benar. Terus kalau minggu waktu libur kita bantu bersih-bersih rumah, terus nyuci pakaian sendiri, nyuci pakaian anak, bantu ngurusi anak waktu istri capek, istri tidur. Ya mungkin gitu sih. Jadi saya nggak mendukung feminisme yang ekstrim dan juga nggak mendukung patriarki sih. Jadi kita ambil jalan tengahnya aja. Oke. Oke, lanjut. Sekarang ini kita masuk ke Apa? Filsafat temannya ada apa? disorientasi sosial. Benar. Dari seksual. Seksual. Oke. Tadi kan sudah kita udah dapat jawaban mengenai pendapat mereka mengenai feminisme. Sekarang mengenai disorientasi seksual. Nah, sebelumnya tahu nggak sih disorientasi seksual itu apa? Apa maksudnya? Simpelnya. Simpelnya penyimpangan. Benar. Nyimpang. Oke. Penyimpangan orientasi seksual. Oke. Mungkin yang lain ada lagi? Sama sih kalau aku, penyimpangan kan dari bentuk kodratnya merubah kodratnya lah. Penyimpangan atau juga bisa mengenai kebingungan atas orientasi seksual mereka itu apa?
mereka tuh masih bingung gitu loh. Bener. Kayak terus menurut kalian disorientasi seksual tuh penting nggak sih? Kita kayak penting tahu banget itu nggak sih? Penting kalau menurutku sih. Kalau soal pengetahuan itu Pasti penting. Oke. Soalnya dalam agama kan juga paling penting. Nah, karena bahaya juga kalau Bahaya kita nggak juga tahu kalau itu. kan kalau di agama kan ada sih. Barang siapa yang membentuk apa itu? Apa itu? Merubah kodrat lah, merubah aslinya cowok Ah. jadi ke cewek-cewek gitu, kayak ikut ke dunianya cewek-cewek gitu loh. Iya mas, itu juga nggak boleh ya sama. Terus kan juga kaum Nabi Lut itu kan juga dikutuk loh, kaum Sodom itu. Azab itu. Bener-bener. Kalau bicara soal LGBT mungkin Ya ini bicara apa soal itu? ya apa ya? Kan itu menyimpang ya. Iya. Ah, Apalagi benar. dalam perspektif agama kan udah pasti salah gitu. Menurut kalian sendiri kalau kalian menemukan lingkungan yang seperti itu, terus kita ini pengen ngubah, tapi kita tuh nggak punya cara, kita nggak punya apa ya, nggak punya power untuk langsung menguasai mereka untuk mengubah gitu loh. Kayak hal kecil apa yang harus kita lakukan? Caranya untuk merubah mereka Ya, agar hal sadar kecil lah. dulu lah. Heeh. Monggo mas, Monggo, Mas, sama Mas. ayo mas, monggo. Atau Iya. mbaknya dulu. Masih aja dulu. Waduh, Waduh. masih kabeh iki. Emang Angel ngerti masih aku kabeh iki angel iki. Caranya sih agak susah sih emang. Kalau yo Ya apa Mas? menyadarno kan agak Ya kalau agak susah. itu agak susah ya, tapi aku ada cerita. Ya. Oke. Cerita Cerita. bos. Oke, menarik. Masuk cerita menarik, ini. menarik. Coba, Kita Mas. nabi-nabi. Oke, menarik. Kita nabi-nabi. Kan aku kebetulan ya lulusan pondok tapi hanya 3 tahun pondokku. Bener. Oke. Wah, di pondok iki Mas. Lulusan 3 tahun. Pondok iki Mas. Bahkan kebanyakan anak pondok kan Islamik gitu ya. Ya. Tapi kebanyakan nggak semua. Kadang sing kepintiran apa ya? Cara Jawa niku dukure ilmu iku sok ngrubah sifatmu. Oh, atas ilmu berarti Mahal, Oke, mahal, oke iki lah. mahal. Kebanyakan anak pondok itu suka sama laki-laki. Waduh. Apalagi pondok kayak salaf boleh itu. kok boleh disebut Loh. merek ya pondoknya. Pondok apa Mas? Oh, jadi disebut Ojo Mas. disebut mas ya Pondok pokoknya itulah. Misalnya nggak boleh disebut mas, jangan sebut merek di konten ini mas. Yes nggak apa-apa sebut kayak pondok salaf lah, salah satu pondok salaf di Terus pondok salaf di mana lah Jombang gitu, itu ya. banyak ya. Itu kan ada santri yang baru masuk, kan belum tahu apa-apa kan. Ya, belum tahu budaya di dalam pondok itu gimana gitu. Ya lah. diajak kakak kelasnya ke kamar sendirian. Katanya iku Waduh. mau cerita gitu tentang pondok. Ternyata enggak. Adik sendiri adik kelasnya itu digauli. Waduh. Waduh. Pengalaman lah Mas. Ya, enggak, ini dari Iya, cerita benar. temanku. Masnya ini pelaku atau korban ini? Ah, enggak. Pelaku masa korban ya. Wah. Sorry mas. Oke. Kakak Mas bercanda Mas. Itu di mana berarti? Itu di. Anu, Oh, iya. dikauli. Gauli ya. Iku adik iku gak ngerti apa-apa kan. Ya seneng-seneng ae itu adik iku. Heeh, awali. Awalnya seneng-seneng ae. Tapi sesuwene kok koyo peri ngono ku nduk nisor. Salah. Mas Ngerti apa? Ngerti apa enggak? Nggak tahu. Loh, enggak bentar. Korbannya ini tuh udah tahu kalau dia digauli atau belum? Udah. Loh. Kok cepet Ini langsung? loh. Perih banget sih mas. Gini loh. Ya ampun mas. Awana. Iya oke. Kayak ini kan adik kelas sih kan. Ya. Adik kan baru masuk pondok kan, tapi nggak ngerti. Heeh. Adikku gini sik cara ya apa ya? Dideketi lah Barang sing di sore ku dipegang. Ambil Oh, ya. iya, iya. Tahu apa? Barang yang bawah itu dipegang, dibuat mainan sama kakak kelas itu. Oh. Nah, terus Sampai keluar lah. Kan otomatis kan agak peri-peri gimana gitu. iku tapi awalnya seneng Mas. Seneng tapi seneng arek, adik Mas. kelas iku seneng. Ya opo Mas? Berarti dari awal arek sing ini sing korban ini emang udah menyelempang dong. Gak tahu aku nek pengen enggak itu, tapi katanya iku seneng. Nah terus itu cerita ke ibunya. Waduh gawat lagi Cerita Mas. ke lah ibu nggak terima langsung ke pengurus pondok. Terus akhirnya di gimana mas? Lah anak dua itu dipanggil, Dirapain Mas? Kak. ya enggak. Kok iso Aneh mas? banget. Apa di sidang gitu loh. Oh, sidang. Sidang takoni. Nah untuk kebijakan pengurus pondok itu anak dua itu yang baru masuk sama kak kelasnya itu diboyongkan. Dikeluarkan. Langsung dikeluarkan. Diboyong. Tuh. Oke, Tapi oke. setahu gue sih masih banyak ya, enggak salah saja, masih modern juga ada. Banyak sih mas sekarang itu. Oh iya Mas. Apa namanya? Ya yang Kadangan ya banyak apa kayak anak tidur apa ya kayak
arek lanang sing raine ra resik gitu loh. Oh, Jawa bersih. bersih. Yo kok ngene iki Mas yo. Gak Mas. Contohnya Nah, urung. arek lanang tidur. Lah sing sampean niku nang Mas Ayus kene. Samen lek Mas. Sampean niku nang Mas Ayus. Tidur iku gimana yo? Koncoku tahu sih tau nemoni. Tau nemoni arek ngono, apa jenenge arek iku Mas Ayus iki cara sampean yo. Heeh. Marani Mas Ayus, turun niku Mas Ayus ku miring ngene. Sampeyan niku melok miring. Dari belakang gitu Mas. Heeh, barang isor dilebok nang mburi. Heeh, terus ojo mbahas ini Lah koncone iku tangi. ngono. Aduh ngono. Yo gak wis pokok koncone iku tangi. Nakoni ku napa kon cara Jawane gitu lho. Ngapain gitu. Lah si Mas Ayus gak terima sampeyan diantemi. Lah besok iku. Lah aku yo padha Mas tak wantemi Mas. Yo beda lagi karena trio benjong. Heeh. Lah Mas Ayus itu bilang ke teman-teman nih, kalau sampeyan niku ngene-ngene, apa? Menyimpang itu. Menyimpang. Nah, teman-temannya juga nggak terima. Diwantemi ya Mas. Demi. Mungkin sing lebih perlu di-highlight iku iki lah. Sing lebih perlu di-highlight iku bukan anu nih Mas, apa jenenge? Bukan perilaku-perilaku sing dilakukan mereka sih, tapi lebih ke alasan mereka melakukan hal tersebut. Apalagi Nah, itu apa? Yang notabene adalah mereka belajar Islam. pendidikan agama. Nah, gitu. Apa ya? Menurut Mas Nah. yang pernah mondok nih. Lah kalau saya mau ngasih pandangan, ngasih opini, saya ini bukan anak pondok. Nah, takutnya saya ini salah Kayak ngomong. anak normal. Ya, Loh, anak pondok gak normal Mas. normal Mas. Oke. Tapi kan ilmune rada dhuwur kuno. Oke. Aku mau nyurutul kok Mas. Lah, iku ya, maksudnya sing membuat anak-anak kakak kelasnya ini kok punya ide, kok ngide nemen lho Mas. Nah, Mungkin itu sih apa? jarang bertemu dengan perempuan kan. Nah, Kelas sekolahnya itu. apa? Itu yang saya Sekolahnya maksud. kan kelasnya dibedakan. Nah, Putra sendiri, kayak cewek disendiriin sendiri gitu. Kayak gedungnya disendiriin, Ya. kayak kamarnya cuma Sama-sama. disendiriin gitu loh. Ya, Jadi kayak setiap kali ketemu cewek itu jarang lah gitu. jarang ketemu cewek, sekali ketemu itu malu. Ah. Apalagi pas kamisan ada acara bareng putra-putri gitu. Anu lah Mas, apa jenenge demo kamisan gitu. Enggak, acara kayak Kamis apa? 98 gitu. Kamisan. Waduh. Apa kayak dibaan gitu loh. Acara bareng. Malam Jumat. Ya malam Jumat kalau tepak Mahlul Qiyam kan Berdiri. berdiri ku. Mahlul Yang Qiyam cowok berdiri. itu menyimpang apa ngale? Minggir gitu loh. Oke. Oh iya Mas. Malu ya kalau ketemu cewek yo. Ya mungkin kalau ya walaupun saya nggak mondok sih mungkin alasannya mereka melakukan itu apa ya? Ya masuk akal sih karena mereka kan mesnya kan dipisah Mas ya. Ya dipisah. Mesnya dipisah. Nah, terus lagi normalnya manusia, ini waktu masih normal loh. Normalnya manusia ketika kita apa ya? Kayak gak lapo-lapo ngono iku pasti kan laki-laki itu punya namanya hormon testosteron yang dimana hormon testosteron itu yang memproduksi sperma itu juga Mas. Ya, Nah sperma ini kalau nggak keluar tiap beberapa minggu atau beberapa bulan itu kan ya aslinya normalnya itu keluarnya lewat mimpi basah. Nah tapi kan ya wis arek-arek enom arek ngono-ngono itu kan yo membasahi mimpi bukan mimpi basah itu Mas. Nah iya. Nah itu kan. Nah kan mungkin kalau anak-anak yang di luar pondok itu masih ya wis lah. Yo katakanlah anak-anak itu masih bisa lihat di apalah apa gitu kan. Tapi kan kalau di pondok kita nggak pegang HP, terus lihat perempuan itu nggak ada, jarang. Sekalinya ketemu kita malu. Nah, itu mungkin mereka nganggep anak laki-laki yang sedikit mirip perempuan, maksudnya dikatakan nggak ganteng kan arek lek wis ganteng kan kadang dadi ayu kan Mas. Nah, iya. Nah, Pandangannya ini mungkin iku Mas penyebabnya mereka. Masuk akal apa Kak? Iya kan. Nah, kalau dari cewek kalau dari cewek Apa ya? Mbak. LGBT ya Mas. Gimana? pandanganmu dengan LGBT ku ya apa? Ya, Gimana lah? LGBT itu sebenarnya salah, cuman kalau ada orang Emang salah kan? Oh iya, emang salah. Bukannya Tapi kan memang salah. kita nggak bisa kayak langsung apa ya? Ngejudge. Nah, ngejudge kayak langsung menyalahkan gitu. Kalau bisa ya kayak apa ya? Disadarin pelan-pelan gitu. Apanya Tapi- disadarin pelan-pelan? Maksudnya kayak pemikirannya Opini. muncul, Sekarang pemikirannya banyak loh, dicoba. Apa?
banyak kelompok-kelompok loh dan banyak. Iya. Gimana itu? Tapi kudu kelompok iki yo. Kudu kelompok iki yo. Bukan kelompok. Bukan. Iya teman-teman. Ini kelompok normal. Kita normal. Kita ini normal punya hormon tersendiri. Oke ya Mas. Masuk Mas. Gimana caranya Mas? Gimana Apa? cara Apa? salah? Gimana caranya? Kan banyak sekarang kayak kelompok LGBT gitu lah. Kan semakin marak sekarang kalau di Kota Malang lah. Di Kota Malang lah. Sebelum apa namanya? Sebelum menyadarkan mereka, langkah yang paling rasional yang dapat kita lakukan adalah Apa ya? jangan sampai kita terjerumus. Nah, cara kita agar tidak terjerumus itu gimana? Apa? Saran buat Coba, teman-teman Mbak, yang ya. tidak suka ini. Saya bingung. Debak. Apa ya? Nah, tapi ada pondok pendino ngaji, pondok. Ya, Mas. Angel. Kan ada yang non muslim. Lo kan pondok. Oh, iya. Tadi kan pondok mesti. Kelompok. Oke. Atau dari Mbak paling dulu. Oke. Monggo Mbak. Menyadarkan ya. Sebelum menyadarkan minimal kita nggak terjerumus itu gimana? Atau langsung ke menyadarkan? Nggak apa. Enggak sih, kalau sebelum kita terjerumus ya. Ini sih, sekarang kan ada kalau misalkan cewek gitu ya. Mungkin nggak tahu ya ini benar atau enggak. Mungkin ada statement cewek itu tomboy yang mendekati pengen mirip laki-laki. Terus ada lagi cowok yang bisa dikatakan boti. Oke. Mungkin biar kita nggak terjerumus tuh kita menghindari kayak pertemanan yang terdapat aliansi seperti itu. Misal kayak nih cewek sama cewek nih, misal berteman, terus salah satunya itu kayak kelihatannya tuh tomboy banget gitu. Terus kalau sama cewek tuh gerak-geriknya tuh sudah beda. Kayak ke cewek tuh kayak mulai kamu kok gini sih gini gitu loh. Kan itu kan bisa ini yo menularkan loh. Itu bisa loh, secara nggak sadar itu bisa menularkan. Ini memang iya terjadi guys, memang ya bisa menularkan karena dia berpikir kayak ternyata kamu oke juga gitu loh. Mungkin menurutku langkah pertama untuk kita nggak masuk ke lingkungan seperti itu yaitu menghindari orang-orang yang bisa dikatakan agak menyimpang gitu sih. Atau kalau mungkin dari orang-orang yang lain maksudnya. Kalau dari saya sih kan kalau menurut saya ya, kalau pandanganku caranya itu kan kita dari kecil kan kalau Islam kan dididik dengan benar dari kecil, diajarin bagaimana kayak untuk kedepannya itu kan bagaimana kayak didasari iman diri kita sendiri lah, kayak dikuatkan lah dari kecil sampai kita dewasa nanti. Kalau aku sih gitu. Kalau masih monggo. Masih. Caranya itu kayak caranya itu Mas. Loh, sampean saya Mas, kau Mas. Nah, aku ya mikir Mas. Aduh. Kakak, ini kamu. Apa mang cara Ya dari kayak kita cegah lah. tidak terjerumus? Mungkin beberapa dari teman-teman kan satu langkahnya adalah menghindari pertemanan dari orang-orang yang seperti itu. Nah, tapi kan kalau kita tinjau dari kacamata filsafat humaniora, kan berarti kan sebenarnya orang itu berhak atas tubuh mereka sendiri. Jadi tubuh mereka itu kan hak otonomi mereka kan. Jadi kita nggak bisa cawe-cawe, kita nggak gitu kan. Terus kita juga nggak boleh mendiskriminasi orang karena mereka itu berbeda. Sebenarnya seperti itu. Tapi kita agar kita tidak terjerumus ke hal tersebut, sebenarnya kita lebih menekankan ke pengetahuan kita sih. Jadi kalau kita tahu, orang ini menyimpang, tapi nggak perlu dijauhi juga sih sebenarnya. Jadi ya tetap kita temenin biasa, tapi ya kita tahu batasan lah. Jadi nggak perlu yang kayak anak itu boti, anak itu lesbi, anak itu gay, jangan ditemenin. Nggak perlu se-ekstrim itu. Karena kalau kita se-ekstrim itu justru mereka tambah menjadi-jadi karena mereka merasa loh aku tambah gak duwe konco rek ya wis aku dikucilkan ya wis aku tak ambek pacarku sing sejenis ae tambah seperti itu. Nanti lah gimana cara kita mau menyadarkan mereka ketika kita sendiri saat sadar ada hal-hal seperti itu tapi kita malah menjauh? Masuk akal apa enggak?
masuk akal mas. Ya kan, jadi kita ya tetap aja biasa ke mereka, tapi nggak usah terlalu dekat. Nah kalau mereka mau aneh-aneh sama kita, ya kita ingatkan dikit-dikit. Nanti insya Allah lama-lama mereka akan sadar. Jadi nggak perlu sampai mendiskriminasi, wah jangan berteman sama ini, jangan berteman sama itu. Kita tetap merangkul lah, tapi kita jangan sampai terjerumus. Nah caranya ya dengan pengetahuan kita itu tadi. Mungkin seperti itu sih. Ada tambahan? Oke, pertanyaan udah 30 lebih dan satu pertanyaan terakhir apa? atau mau ditutup Closing statement. closing statement? Aku nih posisi. Iyalah, kan moderatornya mbaknya. Oke, tadi kita udah membahas mengenai feminisme sama disorientasi seksual. Kalau feminisme kan kita lebih membahas mengenai kodrat wanita, kodrat wanita, mengenai diskriminasi wanita, mengenai apa hak-hak wanita gitu. Nah terus untuk disorientasi seksual kita membahas mengenai penyimpangan dari penyimpangan seksual gitu. Nah tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa gimana cara kita menghindari dari adanya LGBT. Nah kan tadi Mas Bija sudah menjawab ya, intinya kayak kita mengedukasi diri kita sendiri terus ke orang tersebut gitu ya. Tapi nggak perlu sampai mengucilkan. Ya, nggak perlu sampai mengucilkan gitu. Oke. Terus dari sini. Oke, mungkin podcast kita hari ini cukup sampai di sini saja. Mohon maaf ya guys, apabila ada gangguan Iya. orang sekitar atau orang yang lewat. Maklum Kita di parkiran, guys. parkiran gedung bis. Oke, mungkin cukup sekian podcast dari kita. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.